Jangan lupa sahabat semua, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang menge-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Kabar Pacitan. Kali ini kita akan membahas tema tentang menyelesaikan masalah hidup dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah hadir di studio kita JTV Pacitan ada Ustadz Yudi Faisal SAG. Selamat malam Ustadz Yudi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jauh-jauh dari Yogyakarta Ya, betul. Selamat datang di Kabupaten Pacitan. Gimana rasanya datang di Kabupaten Pacitan Ustadz? Luar biasa, dan ini baru pertama. Ya, dan Ustadz Yudi Faisal SAG ini akan mengadakan seminar spiritual dengan tema menyelesaikan masalah hidup dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Ya, dan seminarnya akan diadakan di Minggu 16 April 2017 jam 7 sampai 14 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan tempat di Gedung Karya Dharma ya, di Komplek Pendopo Pemda Kabupaten Pacitan, Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 8A. Dan seminar ini gratis. Bagaimana sih cara mendaftarnya? Cukup dengan SMS ya, wajib nih daftar via SMS atau WhatsApp karena kuota terbatas nih pemirsa ya. Dengan cara ketik nama, pagar seminar Pacitan, pagar alamat. Kirim ke 081548336644. Sekali lagi kirim ke nomor 081548336644 ya. Atas nama Yudi Purnomo AMD. Jangan lewatkan seminar ini karena seminar ini akan full door prize tentunya, dan pasti Anda akan menemukan solusi bagaimana sih menyelesaikan masalah hidup dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ya itu? Langsung saja daftarkan diri Anda di seminar spiritual ya bersama Ustadz Yudi Faisal SAG. Ya, Ustadz Yudi ngomong-ngomong tentang menyelesaikan masalah hidup dengan cara Allah. Itu masalah apa sih yang bisa diselesaikan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Ustadz? Pada prinsipnya setiap permasalahan itu bisa diselesaikan. Cuma banyak orang nggak tahu caranya. Karena nggak ngaji. Kalau kita seorang umat Islam, kalau punya masalah, tidak mungkin tidak bisa diselesaikan. Kalau kita orang Islam punya masalah, pasti ada solusi. Di mana? Di Al-Quran dan Hadis. Maka yang disebutkan di situ dengan ihdinas shiratal mustaqim. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah pertanyaan gini deh. Mas, sehari berapa kali makan? Sehari 3 kali makan. Sehari berapa kali baca Quran? Sehari. Disitulah gambarannya. Banyak orang tatkala punya masalah tanyanya ke logika, padahal semua masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara Allah. Kalau kita punya mushaf Al-Quran terjemahan, punya masalah, pegang Al-Quran, ya Allah berikan petunjuk ke Al-Quran ini, buka aja bebas. Baca Arabnya biar dapat pahala, baca terjemahan biar dapat ilmu. Nah, yang menjadi masalah budaya di Indonesia rata-rata kita diajarkan hanya membaca, tapi nggak pernah memahami, mempraktikkan, mengamalkan. Kita gembor menghafal dan membaca. Nah, pahala didapat itu kalau dapat ilmunya. Jadi harus dapat dua-duanya, baca, pahami, praktekkan, amalkan, hafalkan. Luar biasa di situ. Nah, makanya besok saya kupas tuntas tentang bagaimana tentang masalah hutang. Contoh gini. Tatkala siapa namanya? Ari. Mas Ari punya hutang 100 juta. 100. Saya punya uang 100 juta. Saya bayar hari ini. Lunas nggak? Lunas. Lunas. Tapi kalau seandainya suatu saat 6, 4, 5 bulan, kenapa lagi kena hutang? Ada yang kayak gitu kan? Sudah lunas, hutang lagi, sudah lunas, hutang lagi. Yang menjadi masalah karena dia tidak tahu cara menaikkan masalahnya. Seolah-olah kalau tatkala kita punya hutang, itu harus cari duit. Padahal tidak. Hutang itu akibat daripada dosa kita selama ini. Kalau kita sudah tahu caranya, pasti diselesaikan oleh Allah dengan caranya. Nah, seperti gini. Kita nih hutang di sini, fokus kita sebenarnya bukan ke hutang, tapi ke takwa. Kerjakan perintah, jauhi larangan, sholat tepat waktu, duha, tahajud, maka rewardnya, maka Allah bereskan hutang-hutang kita. Itu surga dunia, mati ketemu surga akhirat gitu loh. Jadi Allah memudahkan. Nah, caranya pertama, kalau ingin lunas hutang, satu kata kuncinya, jangan dipikir hutang. Jangan dipikir hutang. Iya.
Kenapa? Karena tatkala masuk ke ranahnya Allah, kita stres. Coba sekarang. Kalau tatkala kita punya hutang 100 juta, apalagi yang lebih parah, punya hutang 100, 200, 300, tapi nggak punya aset. Kalau punya aset gampang kita jual. Yang menjadi masalah kita nggak punya aset, aduh luar biasa itu. Nah, oleh sebab itulah sebenarnya kalau kita hari ini punya hutang, jangan fokus terhadap orang, tapi bersyukur dengan hutang. Dengan cara apa? Cari masjid yang lalu dibangun, panti asuhan yang butuh bantuan, anak-anak yatim yang nggak bisa sekolah dan sebagainya, kita support. Dan kalau penting lagi itu cari orang-orang yang stres. Kita bantu, kita ajak mereka supaya mereka benar, ya, supaya mereka tahu mulai dari benerin sholat tepat waktu, duha, tahajud, sedekah, zikir, ngaji dan sebagainya. Nah, amalan ritual ini yang membuat dia hati tenang. Tatkala tenang, baru di situ Allah kenalkan namanya ilmu ikhlas. Kalau ikhlas itu gini, mau besok mau dibunuh, mau dipenjara, mau diapa, dia tetap santai. Karena alamnya sudah alam ruh. Ditagih ya ditagih, tapi dia kayak nggak punya masalah, masih santai karena masalahnya udah serahkan pada Allah. Nah, yang kedua nanti ujian kedua ada ilmu sabar dan ilmu syukur. Nah, tatkala kita sudah mendapatkan ilmu sabar di situ, nah sabar itu gini, jadi proses pembersihan dosa-dosa kita. Makanya jangan fokus. Nah, untuk mempercepat ini gampang. Tolong orang lain maka ditolong Allah. Jadi kita nih kerjanya nanti di PPMI itu diajak bagaimana sahabat semua itu menjadi seorang konsultan spiritual. Jadi PPMI hadir di sini untuk ngajak sahabat semua, pertama jadi pengusaha, harus kaya, harus sukses, tapi separuh keuntungannya untuk jihad fisabilillah, untuk bangun masjid, panti asuhan, kegiatan sosial dan sebagainya. Termasuk kita kerjanya cari masjid yang sepi jamaahnya. Ini kita ramekan. Karena kalau kita umat kita bangkit, berjamaah dan sebagainya, maka ekonominya juga akan bangkit. Itu salah satu faktornya. Bicara soal PPMI, sebenarnya PPMI sendiri itu apa ya? Ya, singkatan dari Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia. Kami dirikan kurang lebih 5 tahun yang lalu. Tujuan utama adalah kita anggota belum banyak, baru 5.000. Target kita nih 4 juta. Pengusaha, tapi satu, sholat yang tepat waktu, yang duha, yang tahajud, yang ngaji, dan dia juga rajin istighfar, dan dia juga rajin sedekah, nggak banyak sedekah, minimal 50%-nya, gitu ya. Dan dia jadi pengusaha, tapi jadi motivator spiritual. Selama ini ya pengusaha, ustadz ya ustadz. Nah sekarang saya gabung gitu loh. Pengusaha harus jadi ustadz harus jadi pengusaha gitu ya. Seperti itu. Nah harapan saya nanti banyak pengusaha-pengusaha di Pacitan yang bisa hadir di acara besok. Karena perjalanan kita agak lama sekitar 7-6 jam. Dan itu emang full audio video. Jadi memang insya Allah nggak menjenuhkan. Jadi besok harapkan semua yang punya masalah hutang, masalah hidup, pastikan sahabat hadir dan usahakan bawa Al-Quran terjemahan. Dan harapan saya 15 tahun ke atas boleh ikut anak-anaknya, tapi tidak boleh di bawah 15 ke bawah, takut nanti mengganggu konsentrasi. Ya harapan saya seperti itu. Jadi besok saya kupas habis tuntas tentang masalah hutang terutama. Iya, nanti besok kita akan ceritakan bagaimana ada sahabat kami di Jogja yang punya hutang nggak banyak 1,3 miliar 4 kali lunas. Nggak pakai logika. Itu kun fayakun, bikin kiamat gampang apa cuma ngurusin hutang. Yang adalah kagak tahu ilmunya. Udah itu aja. Betul Jadi pemirsa, bagi yang penasaran bagaimana sih seperti yang dikatakan Ustaz Budi tadi, banyak, kita nggak perlu memikirkan yang terlalu berat karena itu ada solusinya. Kita nggak tahu ilmunya aja ya Ustaz. Jadi jangan lupa ikuti seminar spiritual dengan tema menyelesaikan masalah hidup dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tentunya besok Minggu 16 April 2017 pukul 7 sampai 14 di Gedung Karya Dharma ya, di Komplek Pendopo Pemda Kabupaten Pacitan, dengan cara mendaftar via SMS atau WA dengan ketik nama pagar seminar Pacitan, pagar alamat Anda, dan kirim ke 081 548 336644 ya, atas nama Yudi Purnomo AMD. Dan pemirsa, malam ini juga akan ada pre-seminar ya Ustadz, yaitu Tablik Akbar bersama Ustadz Yudi Faisal SAG sendiri ya, di Masjid Raya Darul Falah Pacitan ya, malam ini pukul 19.30. Ya, ngomong-ngomong masalah hutang, gimana sih, mungkin pemirsa di rumah itu penasaran bagaimana sih terbebas dari hutang, riba ataupun kredit macet ya. Nah, kebanyakan orang-orang di Indonesia itu tidak ngerti tentang ilmu hutang. Seolah-olah hutang itu pokoknya dia kerja keras, banting tulang. Contohnya gini logikanya, kalau saya gaji 2 juta, itu ada perumahan. Kalau saya nabung, tidak mungkin sampai sekian puluh, bahkan sekian ratus tahun mungkin gak akan kebeli. Karena nanya ke logika, berarti saya bisanya KPR.
Yang menjadi masalah tatkala KPR nanti larinya ke riba, nah itu yang bikin dosa. Padahal kalau mau tahu, kita utang di bank aja cuma Rp70.000 saja, itu dosanya sama dengan 36 kali berbuat zina plus zina kalau ibu kandungnya sendiri. Kebayang nggak dosanya? Dan di Al-Quran di Al-Baqarah 275, jangan sampai nanti kita pemakan riba mati terus hutang belum lunas, ribanya masih ada, maka di situ Allah akan menjamin dia jadi penghuni surga, penghuni neraka kekal selamanya. Sampai segitunya. Bahkan di 279-nya dikatakan Allah akan dan Rasulnya akan memengaruhi para pelaku riba, diajak nantang perang, kira-kira kalau perang siapa yang menang gitu loh. Dan akan galau hidupnya, galau, sengsara, pokoknya gak damai, dan endingnya pasti bangkrut, mengalami kegambutan. Makanya di itu ditawarkan oleh Allah, Allah haramkan riba dan suburkan sedekah. Sekarang gini, kalau kita yakin pada Allah, kenapa nggak sedekah? Padahal kalau kita umpamanya beli rumah 100 juta, punya duit nggak 10 juta, sedekahin aja. Nanti dari 10 juta lagi itu, Allah akan ganti 10 kali lipat. Manjabil hasanati falahu asram saliyah. Diganti 10 kali lipat di situ. Cuma yang menjadi masalah, kalau nanya ke logika, Tuhan kira-kira ganti kapan ya? Dari mana ya? Wong saya itu mungkin tukang biasa. No, biar kerja seperti biasa. Itu ranahnya Allah. Ranah Anda itu tinggal kerjain, yakinin. Belajar memantaskan diri. Untuk kaya, untuk sukses itu luar biasa. Ada yang sebut besok kita bahas tentang marketing langit, ada marketing bumi. Tatkala kita sudah berusaha maksimal ikhtiar, cek di marketing langitnya. Contohnya mungkin kita bisa jadi durhaka pada orang tua, kita jarang beristighfar, kita jarang bersyukur kepada Allah, dan juga kita jarang menolong orang lain. Bahkan mungkin kita nggak kenal dengan anak-anak yatim di sekitar kita. Bahkan juga mungkin kita duha, ada tahajud gitu loh. Nah, semua permasalahan utang ini sebenarnya nanti setelah seminar kita ada follow up, disebut dengan training Riyadoh. Riyadoh level 1, 2, 3. Riyadoh 40 hari, itu bagaimana basic foundation ruhnya dibenerin dulu. Jadi setiap hari harus laporan ke kita, habis sholat isya. Sholatnya, duhanya, tahajudnya, dan sebagainya. Dan luar biasa di situ nanti ada Riyadoh, salah satunya memeluk pasangan. Sehari 12 kali. Karena biar menghasilkan hormon endorfin di situ, hormon kebahagiaan. Terus setiap hari dia harus kata-kata positif. Hari ini aku bisa, hari ini hutangku lunas, hari ini aku bermanfaat orang lain, hari ini aku bahagia. Nah, kata-kata positif ini yang menghadirkan orang suatu kebahagiaan. Karena apa yang kita ucapkan, itulah insya Allah yang akan terjadi. Terus juga harus silaturahmi ke 4 orang. Karena dengan silaturahmi itu akan memudahkan datangnya rezeki juga. Tapi satu, jangan modus pinjam duit gitu ya. Silaturahmi, karena pembuka rezeki dengan banyak silaturahmi. 4 orang harus. Siapa aja itu? Bebas, orang baru. Kalau bahasa marketing prospek lah bahasanya gitu. Karena dengan kita contohnya telepon sahabat kita, halo apa kabar, gimana, saya hello. Terus bilang saya mau tutup telepon, ternyata Pak sebentar, jangan dulu ditutup teleponnya. Pak Yudi kebetulan besok Rabu perusahaan kami lagi butuh motivasi. Pak Yudi bisa ngisi nggak? Saya tujuannya saya hello, tapi gara-gara saya hello itu saya dapat order. Paham ya? Di situ. Jadi pembuka pintu rezeki adalah perbanyak silaturahmi. Mau sukses gimana? Pertemanannya lu lagi. Tambahin dong silaturahminya, gitu. Ya, betul sekali dan luar biasa sekali Ustadz Yudi Faisal SAG. Dan pemirsa, kita tahan dulu ya Ustadz. Sesaat lagi kita akan bertemu lagi tentunya masih di bincang-bincang kabar Paci dengan tema menyelesaikan masalah hidup dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah yang satu ini tetap di bincang-bincang kabar Pacitan. Cari material rumah dengan kualitas terbaik? Tak usah banyak mikir, yuk ke Engkau Babar. Toko besi dan bangunan yang memberikan pelayanan terbaik dengan kualitas nomor 1. Toko besi dan bangunan Engkau Babar melayani semen, besi, keramik, kaca, cat, dan bahan bangunan lainnya. Pembelian barang bisa diantar langsung sampai tujuan. Buruan datang ke toko besi dan bangunan Engkau Babar, Jalan Basuki Rahmat, nomor 10 Pacitan. Toko besi dan bangunan Engkau Babar, toko besi dan bangunan terlengkap di Pacitan.
Pemirsa, kembali lagi di Bincang-Bincang Kabar Pacitan, masih bersama Ustadz Yudi Faisal SAG, dan masih dengan tema menyelesaikan masalah hidup dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, kami ingatkan lagi, jangan lupa ikuti seminar spiritual ya dari PPMI, Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia, dengan tema menyelesaikan masalah hidup dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Ustadz Yudi Faisal SAG ya. Beliau adalah seorang trainer, motivator, dan konsultan masalah hidup. Jadi bagi Anda yang mungkin memiliki banyak sekali masalah hidup, langsung saja daftarkan diri Anda ya, karena seminar akan dilaksanakan besok Minggu 16 April 2017 di Gedung Karya Dharma ya. Akan dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Gimana caranya? Gampang banget, tinggal ketik nama, pagar seminar Pacitan, pagar alamat, kirim via SMS atau WhatsApp, kirim ke 081-548-336644 ya, atas nama Yudi Purnomo. Jangan sampai terlewat karena seminar ini luar biasa sekali ya. Akan banyak sekali dibahas tentang cara-cara menyelesaikan masalah hidup Anda ya, tentunya dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke Ustadz Yudi Faisal. Ngomong-ngomong masalah utang, tentunya juga berkaitan dengan usaha ya. Bagaimana sih jika kita itu dalam memiliki usaha itu kita tertipu seperti itu? Kan banyak sekali kasusnya yang terjadi. Saya kalau ada orang tertipu, saya jawab gimana? Bagus itu. Bagus. Kok tertipu bagus? Bagus untuk kesehatan. Jadi stres toh. Oh iya. Jadi gini. Kenapa orang ketipu? Jadi kalau saya anggap punya duit ya. Hari ini, bulan ini dapat rezeki 10 juta. Seharusnya ngomongnya kayak gini sama Allah, ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kau sudah menitipkan rezeki padaku 10 juta. Ngomongnya dititipi, kalau dapat bonus, gajian, komisi gitu loh. Ngomongnya apa? Dititipi, bukan dimiliki. Nah, kebanyakan kalau kita memiliki, itu terserah gue mau kemana kayak, mau buang duit kemana. Akhirnya apa? Apalagi kalau dia punya utang, gali lubang tutup lubang. Nah, sahabat semua, tanda hidup tidak berkah Anda salah satunya tadi, penghasilan 10 juta, pengeluarannya 12 juta. Jadi banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nah, itu tidak berkah. Nah, kalau sudah ketipu, besok kita kupas salah satunya, ikhlaskanlah. Karena itu bukan milik kita, titipannya Allah. Bisa jadi gara-gara ditipu itulah Allah cara membersihkan harta dia. Bisa jadi selama ini dia ketipu karena hartanya adalah harta yang haram, mungkin dari nipu, dari yang tidak baik gitu loh. Di surat Al-Baqarah 280 di situ dikatakan, jika orang berhutang itu dalam kesulitan, berilah dia tenggang waktu sampai dia berkelapangan, dan jika kau menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Sekarang kenapa kita ketipu? Cek selama ini sering enggak zakat mal, cek selama ini sering sedekah enggak, sering bantu anak yatim enggak, sering bantu orang-orang yang lemah enggak, cek di situ. Sedekahnya sudah standarnya Allah enggak? Sebagian. Kita kadang-kadang gini logikanya, kalau kita minta ke Allah, yang terbaik apa yang terkecil? Yang terbaik. Saya nanya balik, kalau ada duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 1000, mana yang sedekahin? Yang terkecil kita. Doanya yang tergede, tapi actionnya yang terkecil. Kira-kira Allah ngabulin yang mana? Itulah diri kita. Permasalahan di situ. Dan banyak sekali faktor yang menyebabkan ketipu. Makanya saya bilang ketipu itu baik untuk kesehatan, khusus yang tahu ilmunya. Saya kalau contohnya ada orang kemalingan, saya malah senang kemalingan. Jadi kalau kemalingan motor, kemaling motor, wah rasa. Kita kemalingan motor happy aja, semangat. Malah yes, alhamdulillah ya Allah. Ambil wudhu, sholat tobat, hajat, doa. Ya Allah, kalau Allah masih menitipkan tuh motor, balikanlah dengan caramu. Tapi kalau Allah tidak menitipkan motor lagi, dan itu benar-benar hilang, kami ikhlas ya Allah. Tapi berilah kami Avanza yang baru, warna putih, tahun 2017, seri J, cash, BPKB atas nama saya sendiri. Mudah-mudahan Avanza ini yang memudahkanku sholat berjamaah di masjid, yang memudahkanku untuk berjihad, berdakwah, untuk kegiatan sosial, dan mudah-mudahan nih Avanza yang membawa ke surgamu. Enak gak doanya? Enak. Kebanyakan orang tidak pernah berdoa yang terbaik, seolah-olah hilang. Kenapa hilang? Anda stres karena kau merasa memiliki, bukan merasa dititipi. Karena ada bersama kesulitan ada kemudahan. Tinggal Anda sudah memantaskan diri belum? Kalau kita udah memantaskan, Allah Maha Kaya. Jadi mohon maaf saya nanya, Allah Maha Kaya nggak? Allah kaya nggak? Maha kaya. Rasulullah kaya nggak? Kaya. Sekarang menjadi masalah, kalau Anda nggak kaya, ada yang salah terus dalam ajaran Anda. Rasulullah maharnya, melamar, nggak banyak, 150 miliar mas.
Loh, kita cuma seperangkat alat sholat. Jauh banget, standar Solo pakai unta merah tuh mahal. Yang menjadi masalah di Indonesia, terutama mayoritas Islam, nggak banyak entrepreneur. Makanya kita bentuk di PPMI, nanti Anda digolojok harus jadi pengusaha, harus kaya, harus sukses, tapi sholatnya tepat waktu, duha, tahajud, sedekah, ngaji, istighfar dan sebagainya. Dan nggak boleh punya utang riba. Yang ada geberin sedekah. Itu cara mendapatkan omset, cara berkembang bisnis. Bisnis bukan bicara untung rugi, tapi bicara pahala dan dosa. Di situ. Jadi bukan masalah harus untung. Untung, pertanyaannya akhirat untung enggak? Di Al-Jumu'ah 10, setelah sholat ditunaikan, bertebarlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah, dan ingatlah sebaik-baik agar kau beruntung. Kalau beruntung, jangan lupa. Jadi kalau kita tulis supaya nama saya Yudi Faisal, pekerjaan pokok sholat, sampingan bisnis properti. Karena hidup saya nunggu jemputan malaikat mau gitu. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Ustaz Yudi Faisal, dan pastinya pemirsa tambah penasaran bagaimana besok akan dibahas, dikupas tuntas cara-cara menyelesaikan masalah hidup dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tentunya langsung saja daftarkan diri Anda ya di seminar spiritual bersama Ustadz Yudi Faisal SAG Minggu 16 April 2017 ya, jam 7 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Catat waktunya, jangan lupa di Gedung Karya Dharma ya, tepatnya di Komplek Pendopo Pemda Kabupaten Pacitan. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Tinggal SMS atau WA ya, dengan cara ketik nama, pagar seminar Pacitan, pagar alamat Anda, kirim ke 081548336644 atas nama Yudi Purnomo AMD. Dan tidak terasa Ustadz, waktu sudah hampir habis ya, mungkin ada pesan-pesan atau kata motivasi untuk pemirsa di rumah. Sahabat semua, pada dasarnya setiap orang diciptakan pasti masalah. Dan masalah hidup itu yang membuat sahabat semua jadi orang sukses. Pesawat tidak akan terbang tanpa ada hambatan udara. Sama dengan kehidupan, orang tidak akan sukses tanpa ada hambatan hidup. Dan jangan lupa, jadilah pelaku sejarah, jangan jadi penonton sejarah. Hidup cuma sekali, jadilah yang berarti. Moto kami di PPMI adalah bersama Allah segala yang pasti bisa, dengan sedekah hidup jadi luar biasa, berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Bagi sahabat yang ingin mengenal kami, mengenal PPMI, sahabat bisa lihat malam ini juga di YouTube kami, kata kunci carinya Ustadz Yudi Faisal. Di situ ada semua materi tentang masalah hidup dan kegiatan kami. Semoga bermanfaat. Pastikan sahabat Munba semua menjadi orang-orang yang berubah menuju surganya Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Yudi Faisal sudah sempat hadir di studio kami di JTV Pacitan. Dan kami ingatkan kembali kepada pemirsa yang di rumah, bagi yang ingin mengetahui bagaimana sih cara menyelesaikan masalah hidup dengan cara Allah Subhanahu wa taala, tentunya besok bersama Ustadz Yudi Faisal SAG di seminar spiritual di Minggu 16 April 2017 jam 7 sampai 14 di Gedung Karya Dharma ya, sekali lagi di Gedung Karya Dharma. Caranya Anda harus SMS dulu untuk pendaftarannya, gampang, tinggal ketik nama, pagar seminar Pacitan, pagar alamat, kirim ke 081 548 336644. Dan mungkin bincang-bincang kabar Pacitan sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila ada kurang kata dan ada yang kurang berkenan di hati pemirsa di rumah. Saya Ari Wardana mohon undur diri dulu dan sampai jumpa. Salam JTV.